Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu kembali bersama Bapak Ahmad Hadi dalam pelajaran IPA kelas 9 SMP. Materi video kita kali ini adalah tentang pembelahan sel. Silakan simak terus videonya sampai selesai. Adapun kompetensi dasar materi kita kali ini yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, membedakan ciri pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menganalisis fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Anak-anak, kita tahu bahwa siklus pertumbuhan pada manusia dimulai dari sejak kita di dalam kandungan, kemudian tumbuh menjadi bayi, balita, remaja, dan seterusnya. Proses pertumbuhan tersebut tak lepas dari yang namanya sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Nah, sel tersebut kemudian mengalami pembelahan hingga jumlah sel manusia saat dewasa bisa mencapai 200 triliun. Mengagumkan, bukan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa alasan sel membelah? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Seperti yang kita tahu, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak selnya pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua, untuk perbaikan atau recovery. Apabila ada bagian tubuh kita yang terluka, luka tersebut akan diperbaiki oleh sel-sel pada jaringan yang terluka. Alasan ketiga, untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Proses reproduksi seksual diperlukan yang namanya sel kelamin. Nah, pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apakah perbedaan keduanya? Yang pertama, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sedangkan pada pembelahan meiosis hanya dihasilkan 4 sel anakan. Artinya 2 kali lebih banyak daripada pembelahan mitosis. Yang kedua, pada pembelahan mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya, yaitu 2N atau biasa disebut diploid. Nah, ini yang menyebabkan sifat sel anakannya sama dengan sifat sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel anakannya separuh dari kromosom induknya, yaitu N atau biasa disebut haploid. Sehingga sifat sel anaknya cenderung tidak sama dengan induknya. Perbedaan yang ketiga, pada pembelahan sel mitosis itu terjadi pada sel-sel somatik atau pada sel-sel tubuh, yaitu tepatnya pada proses pertumbuhan dan proses regenerasi. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi hanya pada proses pembentukan sel kelamin, yaitu pada alat reproduksi makhluk hidup. Nah, itu ketiga perbedaannya, silakan kalian pahami.
pembelahan sel. Yang pertama kita bahas adalah tahap pembelahan mitosis, di mana pembelahan sel mitosis hanya mengalami satu kali siklus pembelahan sel. Tahap yang pertama, tahap profase. Pada tahap ini, sentrosom mengganda dan mulai menuju kutub-kutub sel yang berlawanan. Kemudian benang-benang kromatin di dalam inti sel mulai memadat dan menjadi kromosom. Kemudian membran inti mulai rusak menjadi kecil-kecil. Hal ini menyebabkan kromosom keluar dari inti sel. Tahap berikutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan sel dan diikat oleh benang-benang spindel sentrosom. Dan sentrosom juga sudah berada di kutub-kutub yang berlawanan sel. Pada tahap yang ketiga adalah tahap anafase. Pada tahap ini, kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub-kutub sel. Tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Pada tahap akhir ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan menangkap kromosom di dalamnya. Sel mulai memisah dan terbentuklah dua sel anakan. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa sel-sel membelah selama proses pertumbuhan, perbaikan sel, dan proses reproduksi. Pembelahan sel ada dua jenis, pembelahan sel mitosis yang menghasilkan dua anakan yang diploid dan pembelahan sel meiosis yang menghasilkan 4 anakan sel yang haploid. Pembelahan sel mitosis mengalami satu kali siklus pembelahan sel, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan sel meiosis mengalami dua kali siklus pembelahan sel, yaitu pada siklus pertama, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Siklus keduanya, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.